Halo guys, welcome back again with me. Nama saya Robi Fitrianto selaku podcaster dalam acara Posabem Podcast bareng BEM part yang ke-1 sesi yang ketiga. Nah kali ini dalam Posabem part 1 sesi yang ketiga kita sudah ada bendahara umum dari BEM FTI Upgris. Nah teman-teman bisa aplaus terlebih dahulu. Wah luar biasa nih, di depan saya sudah ada cewek cantik sekali dan juga cowok yang ganteng-ganteng. Teman-teman pasti kepo kan mengenai ranah kerja dari bendahara umum sendiri itu seperti apa sih? Nah, tupoksinya seperti apa sih? Nah, teman-teman pasti kepo kan? Nah, jangan lupa teman-teman sendiri untuk share, like, and comment pada acara Posabem kali ini. Nah, langsung saja kita masuki sesi pertanyaan yang pertama. Nah, ngomong-ngomong kepada Mas Mbak di depan saya, ini bisa memperkenalkan terlebih dahulu nama dan juga program studinya sendiri itu seperti apa? Mana dulu ini? Wah, mungkin dari cowok dulu. Ladies first. Oh, ladies first apa cowok dulu ini? Oke, ladies first. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Mas Robi. Iya, selamat pagi cantik. Oke, perkenalkan nama saya Miftahul Jana. Saya di sini sebagai bendahara umum 1. Dan ini Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Jamaluddin. Saya di sini sebagai bendahara umum 2 sebagai partnernya Mbak Miftah. Oke, berarti untuk Mbak Miftah sendiri di sini menjabat selaku bendahara umum 1 dan juga Mas Jamal sendiri ini dari bendahara 2. Nah, pertanyaan tadi saya udah belum dijawab. Dari program studi mana nih? Iya kan? lupa ya Mas Iya. Robi. Saya dari teknik sipil. Sedangkan saya dari teknik mesin. Wah, luar biasa. Ini kolaborasi antara teknik sipil dan juga teknik mesin yang kita anggap ini selalu crash, ternyata bisa saling bersinergi di dalam BEM FTI kali ini. Wah, kita apresiasi terlebih dahulu teman-teman. Wah, luar biasa. Nah, kali ini jangan lupa teman-teman mungkin bisa kepoin di Instagramnya teman-teman. Mungkin bisa teman-teman beritahu Instagramnya itu apa biar teman-teman itu bisa kepoin Mas Jamal dan juga Mbak Miftah di sini. Mungkin Bang Ali dulu ya biar ciwi-ciwinya banyak. Ya, kalau yang mau nge-follow IG saya bisa follow @kangmas2746 ya. Yes. Kalau saya jangan lupa @emiftah_. Nah saya kepo nih, nah bendahara umum sendiri itu sebenarnya definisinya itu seperti apa sih menurut teman-teman dari Mas Jamal dan juga Mbak Miftah? Mungkin kalau dari saya ya tentang bendahara itu seseorang yang mengolah, yang mengatur dan juga bertanggung jawab tentang kebendaharaan atau tentang keuangan gitu ya Mas Robi. Terus bisa ditambah Mas Jamal. Ya, kalau menurut saya definisi dari seorang bendahara itu adalah seseorang yang mengatur pengeluaran, pemasukan, mencatat semua keuangan organisasi ya Mas Robi ya. Jadi tugas bendahara juga membuat pencatatan, pembukuan dan juga hal-hal semua yang mengenai pendanaan di organisasi seperti itu. Wah luar biasa sekali, super sekali jawaban dari Mas Jamal dan juga Mbak Miftah ini saling klop ini. Wah luar biasa. Nah teman-teman dari teman-teman itu bingung mengenai kebendaharaan dan sudah dijelaskan dari Mbak Miftah dan juga Mas Jamal sudah tahu arti dari kebendaharaan sendiri itu seperti apa. Nah pertanyaannya selanjutnya, sebenarnya ranah kerja dari bendahara sendiri itu seperti apa sih di BEM FTI? Ranah kerja dari bendahara sendiri adalah mengelola keuangan dari BEM yang mana kita mengatur keuangan mulai dari meminta dana dari lembaga, terus mengatur keuangan kas, pengeluaran dari dana kegiatan, pemasukan baik dari sisa dana acara ataupun dari sumber lain seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, ini saya mau tanyakan ke Mbak Miftah ini. Sebenarnya untuk bendahara ini tugas pokok dan fungsinya di BEM FTI itu seperti apa ini? Saya jawab ya Mas Iya. Robi. Kalau tugasnya yang pasti ya tadi mengolah, mengatur, terus bertanggung jawab, terus transparansi dana. Terus adapun
prokernya bisa disebutin nggak Mas? Oke, mungkin iya. bisa teman-teman bisa disebutkan terlebih dahulu. Ya, untuk proker dari bendahara sendiri itu ada 2, yaitu pengadaan atribut sama satunya itu penyusunan RAPBO. Lah untuk agendanya itu ada penarikan kas, pembukuan, sama rapat evaluasi atau transparansi dana ke pengurus BEM gitu loh. Jadi itu saling keterkaitan tupoksinya bendahara. Oh, luar biasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman agar teman-teman itu tahu dari program kerjanya itu secara singkat, mungkin definisi secara singkat dari program kerja dan juga agendanya itu seperti apa. Dari tadi kan ada tadi apa? Mbak Miftah? Transparansi dana. Transparansi dana itu kan agenda kerjanya dan juga tadi program kerjanya itu ada kas juga mungkin. Monggo bisa dijelaskan secara singkat saja definisinya. Ya untuk prokernya pertama kan pengadaan atribut. Definisinya mungkin secara singkat ya menyeragamkan anggota pengurus biar sama gitu, nggak ada perbedaan seperti itu. Untuk yang kedua penyusunan RAPBO itu definisinya mungkin kita menyusun anggaran pembelanjaan biaya organisasi selama 1 periode agar kita tertata dalam pengeluaran dananya seperti itu. Oh. Baik ya, kalau untuk agendanya itu tadi kan ada kas. Pastilah setiap organisasi itu pasti harus ada kasnya karena kita nggak cuma minta ke lembaga untuk pendanaannya, terus ada transparansi dana juga, itu biar saling mengerti lah pengeluaran serta pemasukan yang ada di BEM pendanaannya ke pengurus-pengurus lain, biar nggak ada apa ya kayak apa sih Bang Ali? Biar saling percaya lah. Ya gitu, biar bendaharanya nggak disangka yang gimana-gimana. Biar nggak disangka korupsi. Ya, terus yang agenda ketiganya itu tadi ada pembukuan. Jadi kita itu sering merekap pengeluaran dan pemasukan. Itu Mas Robi. Wah, luar biasa sekali jawabannya, mungkin saling berirama. Nah, ini jawaban dari Kang Jamal dan juga Mbak Miftah. Iya, Nah, dong. saya tuh sebenarnya kepo ini. Di Mbak Miftah dan juga Mas Jamal ini kan sebagai PH, pengurus harian kan. Nah, sebenarnya ini ada pembagian job desk enggak sih untuk menaungi dari departemen-departemen yang ada di BEM FTI sendiri? Oh, tentunya ada ya Mas. Kalau untuk saya sendiri, saya sebagai penanggung jawab dari Infocom sendiri, dan mungkin Mbak Miftah dari. Kalau saya penanggung jawab dari bakat minat. Wah, ternyata ada ternyata. Nah, teman-teman mungkin untuk suka duka mungkin bisa dijawab oleh Mas Jamal atau mungkin Mbak Miftah, sukanya apa, dukanya apa selama menjabat menjadi seorang bendahara umum ya. Mungkin kan sebagai PH, tombak ujung dari sebuah organisasi itu seperti apa? Mungkin kalau saya dukanya aja ya. Dukanya mungkin Mas Jamal yang sukanya mungkin ya Mas. Kalau dukanya pasti tidak lain dan tidak bukan itu kalau tentang uang itu susah ya Mas Robi. Apalagi yang nggak bayar kas, terus nggak pada lunas PDH. Terus kalau ada acara-acara, terus iuran-iuran gitu pasti susah. Karena itu kan berhubungan dengan uang. Terus untuk pencairan dana juga dari lembaga itu kita masih ya sulit ya Bang Ali. Lama. Mungkin sukanya dari Bang Ali aja. Gimana? Sukanya dari menjabat bendahara umum BEM FTI itu seperti apa ini Bang Ali? Wah, sukanya apa ya? Duka terus kayaknya. Ternyata duka terus ya, di bendahara umum itu ternyata duka terus. Gak ada suka-sukanya berarti. Ada lah pasti satu. Sukanya mungkin apa ya? Nggak, kita bisa tahu tentang kebendaharaan ya. Kita tahu cara mengolah keuangan itu seperti apa. Jadi kita dapat manfaat dari sebagai kita bendahara itu bisa mendapatkan manfaat seperti itu sih.
Oh, benar sekali itu. Ternyata manfaat atau sukanya di bendara itu kita dapat memanajemen keuangan sendiri. Benar ya Mas Jamal ya? Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, untuk acara Posa BEM kali ini disponsori oleh Market FTI. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki sebuah produk tapi bingung bagaimana cara memasarkannya, bisa join nih menjadi bagian dari member Market FTI. Atau teman-teman memiliki sebuah potensi atau mungkin sebuah jasa tetapi bingung cara menjualkannya gimana, bisa join nih menjadi bagian dari member Market FTI. Nah, untuk acara kali ini tuh disponsori oleh Market FTI. Kami selaku podcaster pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Market FTI yang selalu mensupport acara dari kami BEM FTI. Nah, terima kasih. Nah, untuk slogannya dari Market FTI sendiri itu apa? Market FTI, we are the brilliant in terms of digital marketing. Oh, luar biasa sekali Market FTI. Oke, nah ini lanjut. Harapan Mbak Miftah dan juga Mas Jamal sendiri di bendara umum itu seperti apa sih? Harapannya yang pasti pertama anggota pengurus ya. Anggota pengurus lebih peka lah, lebih kesadarannya kalau ditarik kas atau ditarik apapun langsung membayar seperti itu. Nggak usah diobjek-objek lah seperti itu. Kalau dari saya menambahi ya, terus kayak yang tentang pengeluaran LPG bendahara juga sering dikomunikasikan ke bendahara umum juga. Terus harapannya bendahara buat BEM FTI, uang lembaga cut. Oh, nggak apa-apa. Ada apa ini dengan uang lembaga? Apakah uang lembaga dari ini mungkin agak sulit? Mungkin nggak apa-apa biar kedengeran sama LKM kan nggak tahu kita. Kalau kesah dari warga FTI sendiri. Nah, kita tertarik ini mengenai uang lembaga sendiri itu seperti apa ini? Salah satu harapan bendahara juga tentang uang pendanaan dari lembaga ya. Pastinya kan kita pengennya ya uangnya yang banyak. Karena kita punya beberapa alasan gitu loh Mas Robi. Terus sama pencairannya juga seret lah istilahnya gitu. Iya. Nah, oke, untuk pendanaan dari lembaga sendiri tuh terbagi apa saja sih untuk pendanaan dari lembaga? Saya jawab ya Mas. Kalau untuk dari lembaga sendiri itu kita ada dua, yaitu DPM sama DKM. Kalau DKM itu ada dua, DKM 1 dan DKM 2 gitu. Kalau DPM itu dana pengembangan mahasiswa, sama yang satunya itu DKM, dana kegiatan mahasiswa. Oh, berarti untuk secara definisi singkat dari DPM dan juga DKM sendiri itu seperti apa agar teman-teman di sini pun juga paham mengenai definisi DKM itu seperti apa sih, DPM itu seperti apa sih. Nah, cara bedakannya gimana sih? Nah, mungkin dari Mas Jamal bisa menanggapi. Ya, untuk DPM itu dana pengembangan mahasiswa itu langsung dari pihak lembaga ya, langsung dari universitas. Sedangkan kalau DKM itu dana kegiatan mahasiswa itu dari mahasiswa sendiri gitu loh. Jadi tiap pembayaran kita itu ada 35.000 digunakan untuk dana kegiatan mahasiswa seperti itu. Jadi 35.000 per mahasiswa itu dialokasikan untuk dana DKM seperti itu. Oke, nah mungkin saya paham nih. Jadi kesimpulannya bahwa dana DPM sendiri itu dana hibah dari lembaga, dengan dana DKM sendiri itu dari dana iuran mahasiswa. Nah, untuk pembagiannya sendiri saya tertarik nih dari dana DKM. Pembagian dari dana DKM sendiri kepada Ormawa Lemawa sendiri itu seperti apa sih? Mungkin itu udah ranahnya LKM ya Mas Robi. Oh, berarti ranahnya LKM. Berarti yang menjadi kendala di dana DKM sendiri itu seperti apa? Mungkin yang Mbak Miftah dan Mbak Mas Jamal sendiri rasakan gitu. Kalau untuk yang DKM, kita menunggu kepastian DKM 1 buka buku itu lama. Oke, berarti kita menanyakan sebuah kepastian dari LKM mungkin
kepastiannya tuh lama, ibarat kata kita nembak cewek itu ACC-nya itu lama gitu ya Mas. Mungkin ini untuk LKM ini sebagai bahan evaluasi nih. Ini dari sobat-sobat FTI loh. Nah, untuk pembagiannya sendiri nih, dananya dari DKM itu apakah sudah ditentukan sendiri oleh LKM atau gimana? Pembagiannya misal dari FTI itu dapatnya sekian, terus dari FBPI itu dapatnya sekian. Itu gimana? Ya pasti yang ngatur LKM ya Mas Robi, bukan dari kitanya. Nah mungkin untuk di periode Mbak Miftah kan mungkin 3 periode ya mungkin ya, dari Hima, 2 tahun di Hima dan juga 1 tahun di BEM. Nah mungkin kendalanya itu apakah pendanaan dari DKM sendiri itu ada kenaikan atau stuck saja mungkin? Yang BEM apa yang Hima? Mungkin dari Hima dulu lah. Dari Hima terus diceritakan BEM juga. Kalau untuk keuangnya sama-sama mengalami penurunan ya Mas Robi. Oke, penurunannya wah kecewa kita. Oke, nggak apa-apa, yang penting teman-teman tetap semangat, jangan patah arah lah, bahwa kita menjalin sebuah organisasi pun juga tidak tergantung dengan pendanaan dari pihak lembaga, tetapi kita bisa mengembangkan apa yang tadi sudah disampaikan Mbak Miftah. Kita di organisasi pun tidak hanya mengandalkan sebuah pendanaan dari kampus, tetapi kita sebagai sebuah organisator di sini tuh bisa mengembangkan organisasi itu di bidang lain, atau mungkin kita mengembangkan di bidang kewirausahaan yang itu bisa menunjang organisasi kita. Jadi teman-teman jangan patah semangat apabila dana dari lembaga sendiri itu agak sulit. Tetapi teman-teman juga bisa nih mengembangkan di bidang kewirausahaan, nih contoh dari bendara umum kita. Nah berhubung waktu ini sudah habis, wah sayang sekali, padahal saya tuh pengen cerita banyak seputar keuangan dari lembaga itu seperti apa, dari teman-teman bendara umum dari BEM FTI sendiri. Wah sayang sekali karena saya sudah ditelepon oleh produser saya di belakang ini, waktu sudah habis di chat. Nah, oke nggak apa-apa, mungkin waktunya kita sudah habis. Nah jangan lupa nantikan Posa BEM berikutnya. Nah teman-teman pasti kepo kan, kepo kita dengan siapa lagi ini. Nah jangan lupa stay tune terus di YouTube BEM FTI Ugri. Jangan lupa di like, share, and comment. Teman-teman jangan lupa sendiri untuk stay tune juga. Dan jangan lupa teman-teman follow IG Market FTI selaku brand ambassador kita. Wah luar biasa. Oke, mungkin cukup itu saja. Apabila ada tutur kata yang mungkin saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa. See you.